Ada torse, ada harta, ada kekuatan. Supaya tidak bingung, kita sederhanakan gambarnya. Kemudian diperbesar. Kita batasi komponen-komponennya. Ini gear rantai keteng. Ini dudukan untuk mengunci gear supaya bisa lengket di cam. Sebut saja dudukan gear. Kalibrasi bahasa. Gear sama saja ya versi saya. Ini bearing di sekitar gear keteng. Di arah yang berlawanan, ini ring dekompresi. Singkatnya, dekompresi. Fungsinya untuk mengurangi kompresi, memudahkan dia diengkol. Dipercaya jika dia dilepas, itu dapat mempercepat baliknya klep ke posisi awal. Pada beberapa bengkel untuk mengatasi klep yang sering bengkok atau tabrakan karena tidak masuk akalnya RPM tinggi dari motor balap diselesaikan dengan melepas dekompresi. Ciri motor yang lepas dekompresi, jika diengkol baliknya cepat, bisa bikin lutut biru, tulang kering kena hantam. Untuk bit, dekompresinya memiliki pengaman sehingga ketika dibuka, per dan manik-maniknya tidak hilang. Tetapi pada Supra X, untuk membukanya harus hati-hati. Contohnya seperti punya saya, pernya hilang 1 dan manik-maniknya hilang 2. Komponen-komponen yang tidak ada di Kawahara K1 ada 3. Bearing depan dan bearing belakang. Bilang ke mekaniknya, "Bang, beli baru aja bang, sepasang. Depan belakang." Untuk bit karbu, dudukan gear ketengnya tidak ada. Copot yang original, kemudian pasangkan ke Kawahara K1. Untuk bengkel-bengkel pemula atau pengalaman pertama, biasanya dia akan mematahkan alat untuk membuka bearing, karena dipakainya untuk membuka dudukan gear keteng. Dudukan keteng bit karbu hanya bisa dibuka di bengkel bubut. Di press hydraulics. Berbeda dengan Supra X 125, itu dudukan gear ketengnya sudah menempel default pada cam Kawahara K1. Akibatnya untuk pemasangan cam Kawahara K1 bit karbu itu biayanya lebih mahal. Lebih mahal sedikit ya, lebih mahal 50.000 karena dia harus membayar jasa press. Jadi pastikan bilang ke mekaniknya, "Bang, dudukan gear keteng ini buka pasangnya di press. Bawa ke bengkel bubut. Hydraulics." Kendala-kendala di luar rencana. Pow! Kalibrasi bahasa. Dari sudut pandang saya ini namanya telur. Ketika nanti saya bilang telur berarti itu dia. Keesokan harinya saya menjemput motor dan camnya dibongkar kembali untuk mencari tahu menyebab bunyi kletek. Telur cam Kawahara K1 itu lebih pendek. Pelatuk klep atau piano langsung beradu dengan dekompresi. Untuk pemasangan cam Kawahara K1, dekompresi wajib dilepas supaya pelatuk klep bisa mendarat dengan sempurna di permukaan telur klep yang lebih rendah dari standar. Yang standar telurnya tinggi, pelatuk klepnya mendarat dengan baik. Yang racing telurnya pendek, pelatuknya nyangkut di dekompresi. Setelah dilepas, pelatuk klep mendarat di telur racing dengan baik. Untuk membedakan mana cam racing yang asli dengan yang harian adalah yang asli pada telurnya ada titik api. Cam tersebut bukan mainan dan tidak untuk anak-anak. Karakter cam Kawahara K1 untuk bit.
telurnya lebih rendah. Buka tutup klep lebih cepat. Dikit tapi cepat. Asumsinya seperti selang di air yang mengalir lamban. Ketika dijepit, tiba-tiba dia menjadi deras. Deras dan kencang. Angin bertekanan tinggi, udara, bensin teraduk dengan baik. Gas berkecepatan sangat tinggi dan deras masuk ke ruang pembakaran. Maka silahkan tebak sendiri apa yang terjadi. Unboxing. Mantap nih teman-teman kesayangan kau. Mantap. Luar biasa nih. Ketemu lagi bersama Meril Pie. Lapis 8 bit sakti pakai kamera ceng. Unboxing. Apakah isinya? Roti. Luar biasa. Dapat bonus stiker juga nih ya. Here, Black Shark. Ini dia dibungkus dengan plastik yang sangat keras sekali. Ini kita membukanya menggunakan pisau yang sudah diasah. Bagaimanakah isinya? Sudah tak sabar. Wow, keistimewaan mau. Tampak sedikit berminyak, saudara-saudara. Di sini ada titik. Kekuatan 350.000 ditambah ongkos pasang 200.000. Ada harta, ada torse. Ada harta, ada kekuatan. Di sini ada tulisan Kawahara. Di sini tulisan K1 244 derajat. Kita putar, kita zoom. Dan di sini hologram. Biar subscriberku bisa lihat puas-puas. Oke, kita putar sekali lagi. Kasih tanda sini supaya nggak bencong. Oke, kita putar ya. Tangan. Kekasih tercinta. Lagi. Puasnya. Subscriber nih, subscriber. Pentesan. Oke, sekarang saya syuting menggunakan mic Boya by M1. Bukan endorse ya, bukan endorse. Tidak diiklan kan. Ngetes aja, udah lama belinya nih, udah setahun, tapi nggak sempat juga pakai. Karena sebenarnya kualitas dari sound DSLR sendiri udah sangat bagus. Tapi ketika saya menggunakan lensa 80 mm, jadi sekarang jarak saya ke kamera itu sekitar 3 meter ya, 3-4 meter. Itu biasanya banyak noise di mana-mana, suara sana masuk, suara sini masuk. Kalau terlalu dekat, dia kalau lensa tele itu, lensa super zoom, itu dia nggak mau masuk, nggak bisa fokus muka kita. Kalau jarak semeter ya cuma nampak hidungnya nanti itu. Akhirnya ini baru pengalaman pertama saya syuting menggunakan lensa tele. Dari jarak jauh soundnya masuk. Jadi baru bermanfaat mic Boya ini setelah kita menggunakan lensa tele, lensa super zoom. Oke. Sekarang kita masuk ke cam Kawahara K1 untuk standar harian. Kenapa saya nggak beli yang K2? Karena saya malas mikir, malas ribet. Pengen beli langsung pasang. PNP adalah segala-galanya. Bukan berarti saya nggak mau punya motor yang canggih. Saya pernah bangun Supra X125 itu, kena 12 juta, dan ternyata biaya pemeliharaannya sulit. Jadi yang bikin motor itu tuh kecerdasannya sangat tinggi, sedangkan bengkel-bengkel yang lain ilmunya tak sampai ke sana, sehingga kesulitan dia memperbaiki motor itu. Akhirnya saya putuskan untuk
hanya membangun motor yang bisa diperbaiki di bengkel manapun. Mungkin ini tidak sekencang hasil dari bengkel racing ya, tapi yang penting tuh tahan lama, irit bensin dan lebih kencang dari standar. Saya matikan dulu. Masih cek sound. Kita menggunakan filter bulu kucing kakao. Geli nih guys, gele halus kayak Persia cat. Tadi sebelumnya pakai filter busa, gabus ya, spon, filter spon, bunyinya seperti tadi. Sekarang kita akan menggunakan filter bulu kucing papa. Translate challenge Kawahara Racing Concept Cam racing ya, cam racing. Oke, kemudian di belakangnya, for best result use only the appropriate engine oil specified. Oke, yang dipermasalahan ya. Kalau mau dipermasalahannya silahkan di komen, kritik aja cara bacanya gini bang, ini bang, apa. Yang penting translate challenge. Mentahnya kalau terjemahan orang awam, untuk hasil terbaik hanya menggunakan oli yang pantas dengan spesifikasi yang khusus. Gunakan oli yang pantas dengan spesifikasi yang khusus untuk hasil yang terbaik. Itu arti terjemahannya. Kalau terjemahan dari saya, ganti oli per tiap 1 bulan. Terjemahan kedua, cek oli setiap 2 minggu sekali, atau setiap 2 minggu sekali cek oli. Kalau kurang tambah. Pengalaman saya sebelumnya waktu menggunakan di Supra X 125, dalam 2 minggu itu olinya berkurang 200 cc. Artinya kalau saya pakai tuh motor selama 2 bulan, lupa ngecek oli, jebol lah dia. Kalau udah main knalpot racing, udah main cam, itu udahlah jaga aja oli. Sekarang ini kita sudah dilapis 8, jadi harus boros oli. Oke, sekarang kita tes tanpa bulu kucing. Tanpa bulu kucing langsung papau. Syuting spare part motor pakai DSLR itu susah minta ampun, karena DSLR nggak boleh kena minyak, nggak boleh kena air. Sedangkan kalau kita spare part motor ya, motor itu tuh tangan tuh berminyak-minyak. Jadi saya sering bolak-balik, tisu tuh banyak habis. Oke, sebelumnya yang tag ini kita tanpa menggunakan mic, tapi langsung mic-nya itu built-in dari DSLR, mic kamera Canon langsung. Jadi ketika touring di jok Supra X itu ada oli sebanyak 200 ml. Setiap perjalanan 9 jam saya berhenti, saya cek. Kalau kurang tambah. Lanjut lagi jalan, setelah 9 jam saya cek lagi. Atau bisa juga perjalanan 16 jam, ketika sampai cek. Kalau kurang tambah. Itu untuk motor, cam, knalpot racing. Untuk pemakaian non-touring atau pemakaian kota, saya beli oli selalu 2 liter. 800 ml masuk motor, sisanya 1 liter 200 itu masuk ke botol kecap. Jadi setiap 2 minggu sekali, kalau kurang saya tambah 200 cc, yaitu 14 kali cerot. 14 kali cerot botol kecap.
Tapi bagi yang tidak mau untuk nambah lagi oli, bisa dengan menambahkan selang hawa ditutup deksel di head sekitar klep. 1 liter 200 itu masuk ke botol kecap. Nah, ini yang terbaik. Nah, ini yang bagus. Selain botol kecap. Tapi ingat, jangan botol bekas kecap. Jadi betul-betul baru lah botol itu kamu beli. Khusus untuk oli aja. Terjemahan berikutnya, gunakan oli yang harganya 70.000 ke atas seliter. Atau cari oli yang susah menguap. Sepengalaman saya nih, Cam Kawasaki 1 cocok menggunakan oli Yamaha Loop Super Sport.